Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua ya, doa terbaik buat kalian semua, sukses semua buat kalian tanpa kecuali ya, anak cucu saudara ya, pokoknya semua dari keluarga kalian semua semoga menjadi orang sukses semua. Amin. Dan tidak lupa ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman ya. Siapa tahu dengan adanya secangkir kopi bisa memberi kita suatu inspirasi. Ingat ya, yang perlu kalian ketahui teman-teman, kenapa keadaan kripto altcoin terutama altcoin, kenapa kok harganya cenderung nggak naik ya, cenderung harganya turun, cenderung harganya nggak mau naik tinggi. Itu kalian juga harus paham tentang Bitcoin dominance teman-teman ya, dimana presentasi Bitcoin dominance ini sangat berpengaruh dengan price action daripada altcoin. Semakin tinggi Bitcoin dominance maka semakin tercekik untuk altcoin, semakin rendah Bitcoin dominance maka akan semakin menunjukkan tanda kekuatan atau strong daripada altcoin. Itu ya kenapa saya sering nyinggung nih bahwasanya oh Bitcoin dominance masih tinggi, oh Bitcoin dominance sudah ada penurunan ya. Jadi kalau kita lihat Bitcoin dominance kali ini masih tinggi teman-teman, masih berada di area 48,6%. Maka dari itu yang harus kalian ketahui adalah di sini untuk harga daripada altcoin masih tercekik kayak gitu ya. Oke. Jadi di sini ada sedikit informasi yang cukup menarik sebenarnya teman-teman, datang dari XRP. Meskipun kalau kita lihat presentasi harga XRP cenderung mengalami penurunan juga ya. Sama halnya yang seperti saya bilang, ketika suatu aset ya bukan hanya token meme, token micin dan sebagainya, altcoin tertinggi pun, altcoin yang memiliki komunitas kuat, altcoin yang memiliki fundamental kuat, ketika ada pressure kenaikan ya, ada presentasi kenaikan, di situ hantu-hantu koreksi, hantu-hantu penurunan itu ada gitu teman-teman. Terbukti di XRP ketika dia nyentuh di level kepala 9 terjadi koreksi. Itu kenapa? Karena ada orang taking profit teman-teman ya. Mereka take profit nih, wah saya sudah cuan nih, saya jual dulu sekian persen. Mereka ambil, terjadilah di situ siklus koreksi. Jadi hal wajar ya ketika saya menyarankan ketika ada kenaikan kalian taking profit dulu ya. Karena apa? Potensi turun itu ada. Tujuannya apa? Ketika turun kalian bisa masuk lagi dan sudah dapat koin lebih banyak lagi tanpa harus ngeluarin modal. Simpelnya seperti itu. Oke, tapi kalau untuk SRP teman-teman ya, ini untuk long term sangat-sangat mantap jiwa. Karena apa ya, kalian tahulah sendiri SRP ini seperti apa itu ya. Dan di sini ada suatu informasi yang cukup menarik teman-teman, langsung kita bahas. Nah, di mana analis memprediksikan rally XRP dengan kemungkinan lonjakan 63,4.000% di tengah persilangan bulanan MACD bullishnya. Ini dikutip dari The Crypto Basic teman-teman. Oke. Jadi di sini analis kripto menyoroti pada pola XRP bullish terkait persilangan MACD dan ADX pada jangkau waktu bulanan dengan kemungkinan rally yang diproyeksikan sebesar 63,400% ya. Kita sebagai pemegang XRP ketika ada berita positif seperti ini, tugas kita apa? Tugas kita mengaminkan teman-teman. Tugas kita hanya mengaminkan aja sambil melihat ya kan. Karena kita juga nggak ada yang tahu nih masa depan cryptocurrency akan seperti apa ya, mana yang akan meledak dulu, mana yang akan ngasih kita cuan dulu. Maka dari itu kan saya pernah bilang terhadap teman-teman, jangan naruh dana kalian dalam satu aset. Oke. Kenapa? Karena kita nggak ada yang tahu mana yang akan meledak dulu. Jadi lebih baik kita sebar ya, kita taruh di sini 25%, di sini 25%, di sana 25%, di sana 25%. Intinya penyebaran ya. Nah, Christine dan analis terkenal telah mengungkapkan data dalam mengenai pergerakan harga XRP menunjukkan skenario potensi bullish untuk aset tersebut. JD memeriksa grafik historis dan mengamati indikator utama seperti persilangan MACD dan ADX atau DI yang secara horizontal mendahului rally harga besar-besaran untuk XRP. Amin ya. Semoga saja benar-benar bisa terjadi. Ini adalah suatu gambaran technical analysis yang dibuat oleh GD ini ya teman-teman, tentang menggambarkan pola XRP yang dimana menurut dia bisa melonjak puluhan ribu persen teman-teman. Amin ya.
Jadi MACD adalah indikator momentum mengikuti tren yang mengidentifikasikan potensi perubahan dalam tren aset. ADX adalah average directional index dan DI adalah singkatan dari directional indicator. ADX menentukan kekuatan tren, apakah itu tren naik atau tren turun. Garis DI mengidentifikasikan arah tren. Nah, khususnya indikator MACD berisi dua garis. Garis MACD ada dan garis sinyal Jaide telah mengidentifikasikan pola yang diamati ketika garis MACD ditutup di atas garis sinyal pada jangka waktu bulanan. Pola ini selanjutnya didukung oleh persilangan. Intinya ini adalah suatu technical analysis ya. Nah, apakah technical analysis ini bisa 100% akurat teman-teman ya? Technical analysis ini adalah faktor pendukung ya, yang dimana kenapa saya bilang faktor pendukung? Faktor pendukung untuk mengetahui tren sebenarnya ya, tapi untuk melihat presentasi harga kenaikan ketika kita melakukan analisis ya teman-teman ya, kita melakukan technical analysis nih ya, kita mengacu pada semisal kita ke SRP lagi ya, kita mengacu nih, kita garis nih, oh ternyata kalau kita follow the trend itu trennya tren bullish nih ya, dia sudah membuat real shock nih ya untuk perubahan tren yang tadinya tren bearish menjadi tren bullish ya. Kalau kita menggunakan technical smart money concept, jadi kita mencari boss, kita mencari inducementnya, kita mencari real shocknya juga itu teman-teman ya. Nah, jadi kita cari low valid, high validnya. Nah, kita bermain smart money concept. Nah, apakah itu bisa 100% valid? Ya, itu enggak 100% valid teman-teman. Kenapa? Itu sebagai faktor pendukung untuk kita mengetahui tren tersebut sedang tren apa ya. Trennya apa? Trennya bullish nih, kita mau counter trend atau kita mau follow the trend gitu ya. Kalau kita counter trend ya berarti kita cari retracement kalau bermain scalping seperti itu. Oke? Nah, kita kembali lagi, apakah technical analysis bisa 100% akurat? Technical analysis itu bisa dikatakan akan kalah dengan adanya berita. Contohnya kemarin ketika XRP naik tinggi ya, apakah ada yang memprediksikan dalam waktu dekat XRP bisa naik sampai nyentuh di level 0,9? Nggak ada. Tiba-tiba ada news yang mengatakan Ripple menang melawan SEC, tiba-tiba harganya naik tinggi. Seperti itu teman-teman. Nah, ketika terjadi lonjakan harga tersebut, itu momentum kita untuk melakukan apa? Taking profit 20%, 50%, tapi jangan 100% ya. Tetap sisakan. Tujuannya apa? Untuk mengantisipasi hal penurunan yang terjadi di saat ini ya. Tapi kita yang kenal XRP kali ini teman-teman, kita akan beruntung di jangka panjangnya. Kenapa? Saya kira jangka panjang untuk XRP ini sangat bullish kalau menurut saya pribadi, seperti itu teman-teman ya. Jadi buat kalian semua pemegang XRP ya, bukan hanya XRP sih, semua pemegang altcoin teman-teman, ketika ada price action harga yang sudah naik, wajib taking profit. Tapi nggak wajib 100%. Ya, diharamkan taking profit 100% kalau saya ya teman-teman, tetap sisakan untuk jangka panjang. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi, semoga membantu. Salam cuan.